apakah pergerakan massa aksi di bulan Agustus ini itu sudah mengarah kepada penggulingan presiden? Sedang dilakukan sabotase. Tidak bisa dibantah lagi. Pembangkangan terhadap presiden itu terjadi sejak Juli. Menjelang 17 Agustus ini, ya, itu sama dengan peristiwa menjelang 5 Oktober 1965. Nggak wajar, Bung. Pada awal-awal Juli itu begitu banyak polisi di Jakarta, ya, Brimob, Densus, bagi saya aneh tuh. Nggak ada penjelasan. Nggak ada cerita dalam sebuah pertempuran militer kalah sama polisi, nggak ada. Kalau militer kalah dengan polisi, berarti negaranya salah. Siapa yang digerakkan oleh kekuatan oligarki ini untuk menjatuhkan presiden? 9 aksi demo hari itu, 5 Agustus, hari Rabu 5 Agustus. Di 9 titik itu batal. Ada apa? Kemungkinan ada dirijen yang mengorkestrasi demo-demo di Jakarta. Akan meledak demo di beberapa tempat. Hitungan saya kira-kira Banten lah, Bandung, Surabaya, Solo. Nantinya targetnya Jakarta. Dari tempat-tempat ini kan kita bisa baca kira-kira siapa ya orang yang pernah berkuasa di Solo, siapa orang yang pernah berkuasa di Banten. Cukup presiden, cukup dengan omon-omonnya itu. Tindakan sekarang. Apa sebego itu gitu rakyat kita, nggak ada orang yang lebih pintar dari Gibran. Orang-orang yang belajar benar kan marah. Sobat Madilog, dalam beberapa bulan terakhir kita mendapatkan informasi bahwa akan ada massa aksi yang besar di bulan Agustus. Indikasi massa aksi itu sudah terlihat dalam aksi-aksi sebelumnya. Tapi titik ledaknya belum. Untuk membahas persoalan-persoalan yang ada di seputar bulan Agustus ini dan mungkin juga akan menjalar ke bulan berikutnya, kita kembali menghadirkan seorang analis intelijen, pertahanan, keamanan, dan dosen di Universitas Nasional Bang Slamet Ginting. Ya. Menjua-jua, Bang. Menjua-jua, ya. Bang, apakah pergerakan massa aksi di bulan Agustus ini itu sudah mengarah kepada penggulingan presiden? Kalau kita lihat betapa popularitas dan elektabilitas presiden belakangan ini kan turun sama sekali. Ya, saya kira tanda-tanda itu ada ya. Artinya secara hipotesis ya, bukan kesimpulan faktual. Karena kesimpulan faktual itu harus dibuktikan dulu. Jadi ada fakta, ada data, ada analisis, ada kemungkinan. Jadi ini, demo-demo ini tidak bisa dipisahkan dari gonjang-ganjing di awal Juli. Di mana konflik yang besar antara kepolisian dan kejaksaan itu tidak bisa dibantah lagi. Nah, ini menurut saya ada kasus di mana pembangkangan terhadap presiden itu terjadi sejak Juli ya. Gerakan itu. Artinya memang program prioritas presiden untuk mengambil dana sebanyak-banyaknya dari oligarki hitam, dari pejabat-pejabat yang terkait dengan pejabat negara, itu sedang dilakukan sabotase. Jadi ada sabotase terhadap program presiden dalam hal ini PKH itu, ya, penertiban kawasan hutan. Dan itu betul-betul, ini kan seperti sebuah satgas khusus. Yang karena memang tidak bisa lagi mengandalkan kepolisian. Tidak bisa lagi barangkali mengandalkan PKH. Karena ini mau tidak mau akan dikaitkan dengan rejim lama. Oleh karena itu memang upaya ya
upaya konflik ini sebenarnya hanya tirai gitu, Bung. Tapi di belakangnya adalah menyelamatkan oligarki hitam. Jadi ada upaya kelompok tertentu untuk menyelamatkan oligarki hitam dan sekaligus menyelamatkan dirinya. Karena ini menjadi sasaran. Ya. Jadi upaya penggulingan itu otomatis karena program utama presiden seperti PKH ini dihancurkan, itu otomatis menghancurkan, mendelegitimasi presiden. Nah, untuk itu di bulan-bulan Agustus ini menurut saya tentu saja menarik dibaca adalah demo-demo itu. Demo Agustus kemarin misalnya. Demo pada tanggal 5 Agustus, hari Rabu 5 Agustus kemarin. Tiba-tiba di 9 titik itu batal. Ada apa? Gimana tuh, Bang? Saya melihat kan ada demo di Abdul Muiz ya, Wisma BSG itu batal. Lalu juga ada demo di depan Kementerian ESDM, Kebon Sirih itu juga batal yang dilakukan oleh Forum Rakyat Bersuara Sumatera Selatan. Lalu saya catat juga di sini ada tim pemburu ijazah Jokowi, rencana aksi di depan Kemenko PMK RI di Jalan Merdeka Barat juga batal. Kemudian juga ada demo pemuda dan mahasiswa Indonesia Timur se-Jakarta untuk aksi di Kementerian Komdigi. Itu juga batal. Lalu yang kelima adalah Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat untuk rencana aksi di BUMN RI dan Geraha Pertamina batal. Keenam yang saya catat itu ada demo dari Pergerakan Mahasiswa Peduli Hukum untuk rencana aksi di kantor pusat Bank Jakarta batal. Yang ketujuh ada Perkumpulan Mahasiswa Anti Korupsi rencana aksi unjuk rasa di kantor pusat PT Snack Video di Tamrin juga batal. Lalu yang kedelapan di gedung DPR MPR, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kasusnya usut tuntas dan tangkap aktor dugaan kasus korupsi Febri Ardiansyah juga batal. Lalu yang kesembilan tempat di DPP PSI di Jalan Wahid Hasim, penyelenggaranya Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia, itu juga batal. Nah, tuntutannya ini berbeda-beda. Yang kemarin, yang 9 itu tadi kasus korupsi yang berkaitan dengan kasus uang 3,4 miliar. Ini menarik, kok batal tiba-tiba 9 aksi demo hari itu, Rabu 5 Agustus 9 aksi demo batal. Jadi saya membaca kemungkinan ada dirijen yang mengorkestrasi demo-demo di Jakarta. Dan saya khawatir tema-tema ini adalah tema-tema yang bukan utama sebenarnya. Tapi ini adalah tema sambilan yang kemungkinan nantinya bisa saja demo ini fokus pada satu isu utama. Karena bagi saya aneh ini. Jadi saya menduga ada dirijen yang mengorkestrasi demo-demo ini untuk maju, untuk mundur, untuk batal. Apa dirijen itu kekuatan oligarki sendiri yang mengendalikan masa aksi ini untuk tujuan yang lain? Iya, saya kira sekarang oligarki hitam selama hampir 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo itu tidak nyaman. Selama 10 tahun eranya Jokowi itu begitu nyaman, maka ini mereka tidak nyaman, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tentu dia berselingkuh dengan pemegang kekuatan juga. Pemegang kekuatan yang punya kekuatan memaksa, koersif. Dan ini tentu saja mereka bekerja sama. Dan seperti saya bilang itu, salah satu
yang nanti menjadi sasaran menurut saya adalah program-program presiden yang ini untuk didelegitimasi. Nah, terutama itu tadi program PKH itu karena kan mengambil uang dari oligarki ya, dari kekuatan-kekuatan untuk negara kan diambil. Nah, ini kalau ini di program presiden disabotase, nah ini yang menurut saya akan ada perang besar-besaran di situ, Bung, yang kemungkinan juga nantinya akan meledak demo di beberapa tempat. Saya kira hitungan saya kira-kira Banten lah, karena dekat dengan Jakarta. Berarti ada kekuatan yang mengendalikan Banten. Bandung, gitu kan. Surabaya, Solo. Dari tempat-tempat ini kan kita bisa baca kira-kira siapa ya orang yang pernah berkuasa di Solo, siapa orang yang pernah berkuasa di Banten, siapa yang punya kaki tangan kuat di Bandung dan Surabaya begitu ya, untuk nantinya targetnya Jakarta kira-kira gitu. Oke, apakah kekecewaan itu dari kalangan oligarki? Dan bisa jadi mereka terlibat di dalam proses mengubah balik masa aksi ini, itu pada akhirnya mereka lah yang ingin menggulingkan Presiden Prabowo. Iya, pasti. Oligarki itu tidak karena tidak nyaman, dia lebih ingin, bukan cuma oligarki, Bung. Tapi orang yang potensi di reshuffle kabinet ini, itu berpotensi sekali untuk juga membalikkan keadaan. Ya seperti saya bilang, kalau presiden terlalu lama mencopot orang-orang tertentu, maka orang-orang ini bisa balik melawan. Nah ini yang menurut saya presiden mestinya berani untuk mencopot orang-orang yang punya pengaruh lama, pengaruh politik lama. Memang dalam politik tentu saja sebagai pengamat politik yang belajar tentang ilmu politik pasti ada masa transisi kan, ya, dari penguasa lama ke penguasa baru. Tapi tetap akan bisa dibaca, Bung Indra, secara hipotesis ini kecenderungannya masih kental nggak dengan penguasa lama. Nah, penguasa lama ini juga berpotensi secara hipotesis mengganggu pemerintahan baru. Artinya begini, biayanya jauh lebih murah untuk menjatuhkan presiden ketimbang mereka harus membayar lewat PKH misalnya. Ya, karena begini, Bung. Karena mereka itu berpotensi ditangkap. Mereka berpotensi ditangkap karena itu mereka berupaya untuk membubarkan PKH. Nah, ya dengan cara apa? Ya mungkin bekerja sama dengan DPR. Ini dihantam supaya mereka aman. Jadi kalau kita melihat dari politik, dari kacamata politik, dari kacamata intelijen, ini perlawanan serangan balik sebelum mereka diserang. Kasusnya kan seperti itu kalau kita baca. Ada yang gerah dengan Satgas ini, kemudian terlepas dari ada kasus Febri ya, Febri yang memang nakal, yaitu lain soal. Tapi ini harus kita dukung. Karena mengembalikan uang-uang. Berarti ada kekuasaan yang bekerja sama dengan oligarki hitam. Ini yang akan mengganggu presiden. Siapa yang digerakkan oleh kekuatan oligarki ini untuk menjatuhkan presiden? Ya pasti menggunakan aksi demo-demo itu tadi. Yang seperti saya bilang, ini saya baca adalah ketika 9 aksi demo itu batal, hari itu juga tiba-tiba batal, serentak. Berarti ada yang mengendalikan. Nah ini juga ada remote control di satu tempat yang mengendalikan mereka. Mereka balik ke basisnya. Ya, mereka bisa saja nanti, kan ada pihak-pihak yang paling tidak nyaman dengan reshuffle kabinet itu. Karena dia tidak punya kekuasaan lagi. Nah ini dia akan menyelamatkan,
menurut saya harta-harta haramnya ya dengan cara seperti itu. Ini seperti negeri mafia begitu loh. Kalau orang-orang yang pejabat bekerja sama dengan oligarki hitam, ya susah. Ini kan seperti mafia-mafia di Italia begitu. Artinya setelah nanti ada reshuffle dan kalau itu benar berani dilakukan oleh Presiden Prabowo, maka sejumlah menteri ini akan ditangkap. Saya menyarankan Prabowo seperti itu. Saya menyarankan Prabowo punya keberanian seperti Soeharto. Oke. Soeharto berani hanya dengan modal super semar berani menangkap 14 sampai 15 menteri. Kemudian menjadi 14, yang satu Ruslan Abdul Ghani dibatalkan. 14. Apa itu terindikasinya? Terindikasi komunis, terindikasi dekat dengan Soekarno, terindikasi main uang. Dan sadansi ya? Iya. Kan waktu itu misalnya Subandrio, Hairul Saleh, Owe Cutat, ya. Kemudian siapa lagi? Yusuf Muda Dalam, yang gubernur Bank Sentral itu. Kenapa Prabowo nggak berani seperti Soeharto untuk menjaga kestabilan gitu? Nah, memang konteks peristiwa 65-66 itu berbeda dengan konteks saat ini. Konteks politik dan hukumnya memang berbeda. Tapi keberanian Soeharto itu, menurut saya, nggak peduli dengan Presiden Soekarno gitu. Nah sekarang Prabowo jadi presiden. Kenapa tidak punya keberanian seperti Soeharto ya? Dia punya kewenangan sebenarnya untuk mereshuffle. Bahkan menurut saya, menteri-menteri atau pejabat setingkat menteri yang direshuffle, kalau perlu langsung ditangkap, Bung, kalau memang ada indikasi seperti itu. Indikasi bermain dengan oligarki hitam untuk membatalkan, untuk mendelegitimasi program Prabowo dalam hal ini Satgas PKH. Oke, selain Mas Aksi, apakah oligarki itu juga akan menggunakan alat negara untuk menggulingkan Presiden Prabowo? Itu dia. Oleh karena itu sudah masanya pejabat-pejabat yang terlalu lama, misalnya Kapolri, hampir 6 tahun gitu. Loh ini kan artinya lebih lama dari masa kepresidenan. Sudah sejak awal saya mengatakan ini terlalu lama ini. Artinya kalau terlalu lama presiden ini seperti memelihara anak macan. Akhirnya presiden akan digigit sendiri oleh anak macan itu menjadi macan yang sudah buas. Menurut saya sudah waktunya presiden itu mengganti Kapolri, mengganti Jaksa Agung. Ini orang-orang tersandera menurut saya, kalau terlalu lama. Yang satu hampir 7 tahun, yang satu hampir 6 tahun. Ini potensi dia menjadi personifikasi dari dirinya. Sekarang Bung Indra lihat bagaimana di media sosial dan lainnya, 2 orang ini dimunculkan keburukan-keburukannya. Artinya apa? Keburukan Jaksa Agung ini kemungkinan disebarkan oleh kemungkinan. Keburukan Kapolri kemungkinan juga disebarkan oleh itu. Perang ini sebenarnya di udara. Nah, kenapa yang 2 orang ini nggak dibuang segera gitu? Kalau perlu sebelum 17 Agustus. Apa itu juga para pengamat yang punya kecenderungan untuk dekat dengan Kapolri mengatakan bahwa ini akan memunculkan butterfly effect ya, artinya efek kupu-kupu bahwa dengan pergantian Kapolri justru masalah keamanan akan menjadi buruk. Ya kalau dia tidak sanggup ya sudah, kalau situasi nggak bisa ambil alih oleh TNI, oleh militer. Saya khawatir ini ada opsinya nanti ya. Oh iya dong, saya khawatir jangan-jangan nanti demo dibiarkan. Sebaliknya yang supaya rusuh, ya ambil alih aja. Kalau situasi seperti apa? Artinya dengan Kapolri baru demo dibiarkan rusuh. Karena itu, Bung, nanti kemungkinan ketika ada nama calon gitu kan, ini kan
analisis ya, hipotesis ya. Ini kan nggak nyaman berarti yang lama. Bisa saja, ini analisis kan, hipotesis. Bisa saja dibuat rusuh supaya ini nggak jadi. Oke. Kan bisa. Nah, ini harus diantisipasi. Oleh karena itu saya membaca situasi ya menjelang 17 Agustus ini ya itu sama dengan peristiwa menjelang 5 Oktober 1965 gitu loh. Ada yang ingin memanfaatkan momentum itu. Nah, oleh karena itu betul-betul ada situasi yang menurut saya, analisis saya, nggak wajar, Bung. Pada awal-awal Juli itu begitu banyak polisi di Jakarta, ya, Brimob, Densus, bagi saya aneh tuh, nggak ada penjelasan. Seperti menghadapi 212 ya, ada 16 waktu itu dari Polda, Brimob yang menghadapi 212. Iya. Tapi kan memang kenyataannya masa aksi paling banyak di Jakarta. Iya. Tapi ini belum ya? Belum. Terlalu banyak. Jadi ada apa? Kalau kita baca ini, ini Buni Hargen ya, nanti bisa juga saya diskusi dengan Anda ya. Dia menggunakan teori butterfly effect ini. Teorinya sederhananya berbunyi kan, seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas juanda itu bisa memunculkan badai di Lautan Pasifik. Artinya dia ingin mengatakan bahwa badai akan terjadi kalau Kapolri diganti. Apakah memang itu yang? Nah ini kan artinya upaya perlawanan supaya nggak diganti. Itu kan pesannya begitu. Ya nggak bisa. Presiden nggak boleh takut. Apalagi presiden yang tentara. Nggak ada cerita dalam sebuah pertempuran militer kalah sama polisi, nggak ada. Kalau militer kalah dengan polisi, berarti negaranya salah. Harus diatur persenjataan Polri sampai batas apa, persenjataan militer apa. Nggak ada tuh teori di dunia polisi mengalahkan militer, nggak ada. Oke. Berarti kalau polisinya kuat, ada yang nggak beres ya. Kalau Brimobnya kuat, atau paramiliternya kuat, menurut saya, pindahkan aja paramiliter itu di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Sudah. Kalau senjatanya sama, senjata infanteri, ini kan sekarang polisi di bawah LSP atau sejak Tito ini sangat kuat. Nggak lazim nih, Bung. Di ranah polisi dunia ini nggak lazim ini. Sangat kuat apa yang Anda sebut dengan sangat kuat? Jadi, ya sangat kuat. Persenjataannya sama dengan militer, nggak boleh. Ya mungkin yang nggak punya dia pesawat tempur, kapal perang, ya kan? Ya mungkin juga tank itu nggak punya gitu. Tapi senapan serbunya kan sama. Ya. Ini kan bahaya, bisa berhadap-hadapan. Jadi menurut saya betul-betul Presiden Prabowo mestinya berani bertindak gitu. Siapa yang membangkang siapapun, mau itu dari aparat kepolisian, kejaksaan dan segala macam, potong itu. Dan jangan takut menurut saya kalau perlu, seperti era Soeharto segala macam, ditangkapin. Jadi sebenarnya Jaksa Agung bisa menangkap Kapolri. Kapolri bisa berangkap Jaksa Agung, bisa. Tinggal diperintah oleh Presiden. Jangan takut seperti itu. Nah persoalannya, kalau dua-duanya brengsek gimana? Ya ganti. Ini kan problemnya sama dengan ini. Febri. Ternyata brengsek gitu. Ya. Kira-kira kan seperti itu. Oleh karena itu menurut saya misalnya Jaksa Agungnya ganti, kalau memang kemudian yang dari wilayah Kejaksaan Agung nggak ada yang bersih, nggak ada yang berani, cari dari tempat lain yang berani. Sipil ya? Sipil misalnya, atau militer. Atau militer ya? Jaksa Agung Muda Pidana Militer bisa naik jadi Jaksa Agung untuk membereskan situasi yang seperti ini. Ya. Itu. Bung, banyak beberapa kasus gitu.
yang sebenarnya bisa kita karena ini orang Sunda bilang babaliut kira-kira. Benang kusut gitu ya. Jadi harus segera gitu. Jadi menurut saya sekarang pihak-pihak yang akan direshuffle, mereka udah tahu nih Bung. Gitu ya. Pihak-pihak yang mau direshuffle udah tahu, dan mereka memberikan perlawanan. Ya, saya dapat informasi bahwa misalnya kalau Kejaksaan Agung itu menangkap si A, si B, ada inisial, maka nanti giliran berikutnya adalah sejumlah menteri A, menteri B. Karena mereka adalah operator dari para menteri itu. Itu yang Abang mau katakan bahwa mereka menghambat proses itu sekarang, reshuffle. Bisa jadi. Oleh karena itu saya bilang memang sebaiknya pimpinan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan jangan terlalu lama. 3 tahun lah paling lama gitu ya. Setelah itu harus diganti. Karena nantinya dia menjadi personifikasi diri. Dia dijadikan, misalnya begini ya. Listio ini bisa dianggap jadi berhala oleh anak buahnya. Oke. Karena dekat dengan dia, jabatan pangkat bisa naik. Hanya gerbong-gerbong dia. Ini nggak sehat. Ya kan? Begitu juga Jaksa Agung. Jaksa Agung. Sanitar Burhanuddin itu terlalu lama. Dia bisa jadi berhala di dalam kejaksaan. Disembah supaya orang naik pangkat, naik jabatan. Ini patut diduga dua orang ini ya tersandra kasus. Terlalu lama gitu loh. Itu juga memang harus dibuktikan. Tapi secara hipotesis wajar. Hipotesis politik, hipotesis intelijen, orang yang terlalu lama patut diduga dia menyalahgunakan kekuasaan. Kalau kita baca indikasi kan Korap itu kan Bung. Ya kan, kalau ini kan bukan hipotesis lagi ya. Dalam banyak persidangan. Iya. Kita dengar dalam banyak proses penyelidikan dan penyidikan. Iya. Itu ada nama-nama menteri yang disebut, bahkan nama Jokowi pun disebut. Tetapi baik pihak kejaksaan ataupun pihak kepolisian sama sekali tidak bergerak ke arah sana. Artinya menjadikan menterinya saksi kah? Atau menjadikan tersangka, apalagi mendatangkan Jokowi. Apa kedua institusi ini melindungi pejabat-pejabat yang punya indikasi yang sudah disebut di dalam sebagai fakta persidangan? Jadi menurut saya bagus untuk melindungi mereka. Kasus seperti misalnya Febri Ardiansah ini. Ngomonglah kemudian di dalam persidangan, siapa aja yang kau tahu? Ya kan? Sudah, ungkap aja siapa namanya. Mau yang di kejaksaan sendiri, kalau atasanmu atau sampingmu, bawahmu terlibat, ungkap. Kalau dari seberang ada, ungkap. Gitu juga. Ya sama dengan ini tadi, Brigjen lalu Muhammad Iwan itu. Ungkap aja. Tapi ya jangan di kepolisian di situ. Karena jeruk makan jeruk, harus dia ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, karena ini berkonflik menurut saya, nantinya kemungkinan KPK yang digunakan oleh oligarki untuk menangkap orang-orang yang membahayakan diri oligarki. Makanya ini misteri nih KPK ini. Itu harus diganti juga menurut saya. Karena ini bagian dari warisan lama. Sehingga KPK berpotensi dimanfaatkan juga oleh oligarki untuk menangkap siapa misalnya. Pejabat-pejabat yang memantau keuangan siapa? Kira-kira itu. Menurut saya ini udah waktunya KPK-nya diganti, Kapolri-nya diganti, Jaksa Agungnya. Kita nggak percaya, Bung. Ini titik rusuhnya adalah ketika krisis hukum bertemu dengan krisis politik dan krisis ekonomi, negara ini bahaya, Bung. Ini menjadi negara barbar. Sebelum ini terjadi, menurut saya, Presiden kalau perlu Agustus ini reshuffle orang-orang itu. Ya, ada yang mencoba membuat arsir ya terhadap operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK daerah-daerahnya. Ternyata mereka menyimpulkan bahwa
bupati-bupati yang kuat itu digeser untuk menghadirkan partai yang membesarkan satu partai politik di daerah itu. Apakah memang ini yang menyebabkan KPK juga harus diganti semua personilnya? Ini kan sejak awal bahwa KPK ini akan menjadi masalah kemudian hari bagi Presiden Prabowo. Program-program Prabowo ini memang bisa disabotase oleh aparat-aparat penegak hukum ini yang terlalu lama. Yang sudah terlalu nyaman kemarin. Harus berani bersihkan menurut saya. Makanya Prabowo itu harus belajar dari Soeharto. Berani nangkap 14-15 menteri. Mana lebih bahaya? Kalau kemudian 17 orang atau kurang dari itu lalu mundurkan diri. Lebih bahaya itu. Lebih bahaya itu kan. Soeharto juga contohnya ya. Ya contohnya Soeharto itu. Lebih baik dipecat daripada mereka mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri serentak, itu akan mendelegitimasi pemerintahan. Ya. Mana Prabowo mau pilih? Kemungkinan hipotesis itu harus dipikirkan. Sampai seberapa lama Abang menyebut tadi sampai Agustus ini? Kenapa harus Agustus? Ini seperti to be or not to be, Bung, dalam peperangan. Karena kalau tidak, posisi dia berbahaya. Membahayakan dirinya. Ini kan sedang berkonflik keras ini. Akhirnya pilihannya membunuh atau dibunuh. Seperti di medan tempur. Nah sekarang Presiden punya kekuasaan itu. Dia bisa lakukan itu. Untuk situasi di mana krisis ekonomi sedang bertemu dengan krisis hukum dan sebentar lagi krisis politik. Krisis politik ya dari Presiden. Tidak berani mengambil keputusan. Reshuffle kabinet. Itu. Kalau dari sisi intelijen, apakah Abang punya informasi misalnya larinya para ini modal asing di di indeks harga saham gabungan itu karena memang pihak intelijen asing mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu. Sama dengan apa kemarin kita bahas juga masalah pagar. Ini kan ada faktor internal dan eksternal. Ya. Ya, artinya kan tentu tidak semua yang dulu nyaman dengan pemerintahan lama, kemudian mereka tidak mendapatkan roti baru gitu atau gula-gula, ya dia akan mendukung. Jadi menurut saya situasi Agustus ini memang sudah menjadi situasi siaga satu, bukan hanya karena kita sedang mempersiapkan Dirgahayu 81 tahun kemerdekaan. Tetapi juga ada situasi di mana Presiden itu menurut saya sedang digerogoti kekuasaannya. Oleh siapa? Oleh oligarki hitam. Dan oleh pihak-pihak yang sedang berkuasa, tapi dia menjadi kerabat atau kroni dari oligarki itu. Jadi ini ada upaya menyelamatkan kroninya, Bung. Dan menyelamatkan dirinya. Kita sekarang negara sedang membutuhkan uang untuk membiayai banyak hal. Ya. Terutama pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Perintah berdirinya negara kan seperti itu. Untuk kesejahteraan sosial. Untuk keadilan sosial. Kalau kita lihat juga dari periode dua presiden sebelumnya, Pak SBY sama Pak Jokowi, itu konsolidasi penuh atau mark forming penuh dalam bahasanya Soekarno itu terjadi pada tahun kedua. Apakah itu yang Abang mau ingatkan lagi pada Presiden Prabowo bahwa ya ini juga bukan keinginan Prabowo aja, tapi sejarah pun membuktikan bahwa Jokowi juga melakukan itu pada tahun kedua dia berkuasa. SBY pun pada tahun kedua dia berkuasa. Iya, begini.
pertimbangan politik tidak boleh menggantikan syarat hukum, iya. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka misalnya. Oke. Ini kan pertanyaan besar, mengapa Presiden Prabowo belum juga berani melakukan reshuffle kabinet? Belum berani menangkap menteri-menteri yang menyelewengkan uang negara. Oke. Itu kan pertanyaan besarnya. Nah, tidak cukup, Bung, hanya berdasarkan bukti belum mencukupi, perkara belum berada di tahap yang memungkinkan. Tapi ini situasi sedang krisis ini. Ini lama-lama terjadi krisis kepercayaan terhadap presiden. Kalau presiden terlalu lama bertindak. Artinya ini keputusan politik dulu, baru hukum ya, belakangan. Iya. Itu yang ditunggu. Iya, ini kan karena situasinya darurat. Presiden mau pilih mana situasinya sekarang? Ini oligarki hitam ini itu menjadi musuh besar presiden karena mereka bermain juga dengan orang di dalam. Karena itu presiden harus betul-betul berani mengambil tindakan-tindakan terhadap orang-orang yang patut diduga melakukan persekongkolan jahat untuk menggagalkan program presiden. Saya hanya ingin mengatakan sebenarnya orang-orang yang dekat dengan penguasa yang berpotensi di reshuffle ini, ingat loh, perahunya sedang karam. Kalau Anda dekat dengan si penguasa ini, Anda berpotensi dimanfaatkan bukan untuk kepentingan organisasi, tapi sebenarnya untuk kepentingan individu sang penguasa di organisasi atau institusi itu. Anda akan karam bersama dia. Lebih baik balik badan. Memangnya presiden nggak tahu siapa ya orang-orang yang berada di balik orang-orang itu yang mau di-reshuffle? Tahu? Atau jangan-jangan presiden akan melakukan proses dadakan? Apakah Abang juga punya informasi sudah terjadi juga kesepakatan di kalangan oligarki ini untuk menaikkan Gibran sebagai presiden pada akhirnya? Ya paling aman begitu bagi mereka. Karena mereka berharap akan ada bulan madu lagi seperti 10 tahun yang lalu kan. Nah ini yang menurut saya sudah harus diantisipasi. Karena kalau tidak diantisipasi dari sekarang, ini bisul pecah. Tinggal pilihannya, presiden mau copot orang-orang itu, atau presiden ingin kursinya digergaji oleh orang-orang itu. Kalau itu terjadi, oligarki, iya, memunculkan bulan madu kedua, berarti negara kita pelan-pelan akan tidak lagi sebuah republik, bisa jadi akan menjadi monarki, karena apalagi dengan etalase raja-rajanya Jokowi ketika kemana-mana, itu bisa-bisa akan menjadi monarki nanti. Ya ini kan soal satu gelar yang belum selesai, maka dia mencari gelar-gelar yang lain. Atau tujuannya memang ke sana? Ya saya sarankan mantan Presiden Jokowi daripada cari gelar-gelar yang lain, sudahlah, Anda gelar tikar atau gelar kasur aja, istirahat. Ya. Ngomong cucu gitu. Bukan kemudian menimbulkan kehebohan-kehebohan. Dan ternyata dari hasil survei ya, di luar yang Saiful Mujani, bagi saya melihatnya survei yang sekarang jauh lebih masuk akal ketimbang surveinya Saiful Mujani secara politik ya. Apa itu Bang? Loh, Saiful Mujani kan menempatkan PSI jadi naik gitu kan. Yang lain kan tidak gitu kan. Ya. Akhirnya kan orang menyangkut pautkan Saiful Mujani dengan pemerintahan yang lama. Boleh dong orang berhipotesis seperti itu.
Nah, sementara di hasil survei terbaru ini, PSI nggak naik signifikan. Apalagi menurut saya, sama kasus Raja Juli itu menurut saya. Presiden menurut saya, udah nggak usah nunggu lama-lama, pecat yang begini-begini. Pecat. Jangan pedulikan dia dari PSI atau dekat dengan Jokowi, pecat menurut saya. Yang ada indikasi kemarin-kemarin, pecat sudah. Ganti. Kayak nggak ada yang lain lagi. Sama juga kalau kita bicara seperti Bung Indra menyebut nama Gibran gitu. Apa sebego itu gitu rakyat kita, nggak ada orang yang lebih pintar dari Gibran gitu. Ya. Orang-orang yang belajar benar kan marah. Maka kita sekarang sudah cukup presiden. Cukup dengan omon-omonnya itu. Tindakan sekarang ditunggu. Oke, kita tunggu. Mau dadakan seperti apa? Ya saran saya ya berani melakukan langkah-langkah seperti Jenderal Soeharto dulu untuk stabilitas nasional. Ini krisis loh. Dulu itu kan sama, krisis ekonomi kan, di ujung masa Soekarno. 600%. Nah, kemudian bertemu dengan krisis politik, jatuh. Ya. Soekarno yang sangat diagungkan, nggak peduli udah sudah. Nah, sekarang Presiden Prabowo yang tingkat kepercayaannya turun sampai 30%, tinggal 50%. Loh ini sedang di persimpangan jalan Prabowo ini, kalau dia tidak berani ngambil tindakan keras. Oke Bang, pertanyaan terakhir saya nih Bang. Iya. Dari segi kesiapan militer kita, tadi Abang bilang, kalau tentara mogok segala macam, apa kalau polisi mogok, nggak ambil alih sama tentara. Apakah militer kita tidak akan terjebak untuk juga menggunakan kekuasaan? Apa yang Abang lihat bahwa tentara kita yakin nggak bahwa akan siap untuk menjadi pengendali terpenting di dalam proses kalau seandainya terjadi chaos? Ya, kalau chaos itu militer harus turun, tapi untuk politik negara, bukan untuk kekuasaan dirinya. Harus ambil tindakan seperti kalau misalnya seperti itu ada ya. Misalnya polisi, misalnya ya, polisi membiarkan demo. Ya ambil alih. Tujuan militer itu apa sih? Untuk situasi darurat. Makanya ada polisi militer. Ya bertindak seperti polisi sipil. Ada kesehatan militer. Ya dia untuk mengisi rumah sakit. Ya ada penerbang untuk mengisi pesawat-pesawat komersial. Kalau kosong. Ada nakoda, angkatan laut, kapal-kapal perang. Ngisi ferry dan segala macam kalau mogok. Kan memang seperti itu. Dia bisa menjadi jembatan udara, bisa menjadi jembatan laut, bisa menjadi jembatan darat. Jadi menurut saya, kalau situasi ada potensi kudeta terhadap presiden yang sekarang sedang membangun kepercayaan TNI, ya harus menggerakkan. Kesalahan Presiden Prabowo menurut saya, Bung Indra, polisi itu sangat berkuasa sekali setelah era reformasi. Bahkan mungkin ini organisasi institusi yang sangat kuat di Indonesia. Nah harusnya ini diturunkan, militernya dinaikkan, tapi enggak. Polisinya tidak diturunkan, militernya dinaikkan. Tapi tetap aja nggak seimbang menurut saya. Maka presiden perlu keseimbangan. Salah satu keseimbangan yang dilakukan presiden adalah memperkuat kejaksaan dengan di-backup oleh TNI untuk menghadapi kalau terduga korupsi, terduga yang bermain di tambang dan lain-lain, minyak dan lain-lain itu ada kepolisian. Jaksa bisa apa?
jaksa punya kewenangan tapi tidak punya kekuatan. Nah, TNI punya kekuatan tapi tidak punya kewenangan. Nah, polisi punya itu semua, Bung. Punya kewenangan, punya kekuatan. Yang bisa melawan kekuatan polisi, ya hanya militer. Ini bukan hanya kasus di Indonesia ya. Di seluruh dunia seperti itu. Artinya Abang ingin menempatkan Prabowo pada posisi yang sesuai konstitusi menjadi panglima tertinggi Angkatan Laut, Darat, dan Udara itu tadi. Iya. Opsinya di sana ya? Iya, makanya menurut saya kalau kemudian ya polisi begitu kuat dengan Brimopnya, dengan Densusnya, menurut saya tarik aja, ambil. Berada di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan, bukan lagi di bawah Mabes Polri. Brimob dan Densus 88 ya? Iya, konsentrasi polisi pada pelayanan publik aja. Oke. Bukan pada kekuatan-kekuatan. Ini kan dia ada di semua lini semua. Di semua departemen. Ini udah keliru. Nanti kita bahas lagi Bang. Siap, oke. Terima kasih Bang. Sobat Marilog, ini analisis yang memang berdasarkan hipotesis tapi juga berdasarkan landasan objektif yang ada ya. Fakta-fakta yang berlangsung sebelumnya. Karena kita ikutin tentu sebagai jurnalis, sebagai analis, sebagai pengamat dan segala macam, kita ikutin itu terus gitu. Dan keadaan ini luar biasa. Menurut Bang Ginting, genting. Putusannya sekarang ada di tangan Presiden. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Horas. Maju aja.